Ya, baik. Tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Sodik. Mungkin bagi Bapak Ibu yang belum kenal, izin memperkenalkan diri ulang. Nama saya Anastasia Nika Susanti. Bapak Ibu boleh panggilnya Mbak Anas ya. Oke, langsung kita mulai ya. Sudah siap Bapak Ibu? Siap. Ya, sebelumnya kalau bisa nanti disiapkan untuk laptop atau HP ya. Nanti kita akan ada sesi praktek sedikit. Oke, izin share screen. Sudah muncul di layar Bapak Ibu? Sudah. Oke, sebentar. Ya, baik. Jadi di sesi pada pagi hari ini, saya akan sedikit mereview terkait dengan aplikasi LCMIL versi yang terbaru. Untuk sebelumnya mungkin beberapa Bapak Ibu yang di sini sudah pernah ya mendapatkan materi terkait dengan LCMIL ini, tapi izinkan saya untuk mengulas kembali karena banyak beberapa Bapak Ibu di sini juga yang belum pernah mendapatkan materi terkait dengan aplikasi LCMIL yang baru. Nah, untuk permulaan saya akan mengulas tentang apa saja sih perbedaan atau update dari aplikasi LCMIL di tahun 2023 ini. Nah, untuk update-nya, jika dibandingkan dengan aplikasi LCMIL versi yang tahun 2021 dan 2022, dari sisi sasaran, kalau LCMIL yang versi lama atau versi pertama ya kita sebutnya, itu baru ada untuk sasaran Catin saja. Sedangkan untuk ibu hamil atau pasca salin dan juga ibu yang memiliki baduta itu dicatat melalui Google Form. Benar seperti itu ya Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu. Ya, siap Mbak Ana. Oh ya, ini Pak Yusuf aja nih yang ada Iya, suaranya nih. Kak. Oh ya, Hadir saya jangan dong. ditinggal ya Bu ya. Nanti saya ngomong sendiri Agak. lagi. Soalnya Siap. kamu sambut ya. Ya, kemudian kalau yang versi terbaru ini LCMIL sudah ada untuk semua sasaran. Jadi sudah ada untuk Catin, ibu hamil, pasca salin, dan juga ibu dengan baduta. Jadi sekarang tidak dipakai lagi Google Form yang kemarin itu, Bapak Ibu. Jadi yang dipakai hanya eh LCMIL saja gitu. Jadi nanti tidak perlu lagi TPK itu Apa, Mah? di-share link-link lewat Google Form gitu. Jadi semuanya sudah ada di LCMIL. Terus tahun lalu atau 2 tahun yang lalu ya lebih tepatnya TPK itu membuat akun TPK-nya secara mandiri. Jadi Apa? masing-masing TPK itu mendaftar di aplikasi LCMIL Iya. itu secara mandiri. Tapi untuk LCMIL yang versi baru ini TPK itu akunnya dibuatkan oleh admin kecamatan yang mana itu dibuatkan oleh Bapak Ibu sekalian yang ada di Zoom meeting pada pagi hari ini. Kemudian dari sisi fitur kalau aplikasi LCMIL yang lama itu antara bidan, kemudian kader PKK dan kader KB itu terdapat perbedaan fitur. Kalau tahun lalu itu yang bisa mengulas kuesioner itu kan hanya bidan saja ya Bapak Ibu. Nah, kalau tahun ini tidak ada perbedaan. Jadi antara kader KB, kemudian kader PKK dan juga bidan itu semuanya sama, fitur-fiturnya sama, tidak ada perbedaan. Sebentar, ini kamera saya kenapa buram? Nah, ya. Terus dari sisi pengoperasian itu kalau aplikasi LCMIL yang versi lama itu cenderung lebih rumit ya karena kader harus mengklik beberapa menu terlebih dahulu untuk sampai pada pada fitur ulas kuesioner gitu. Nah, sedangkan pada aplikasi yang baru ini cenderung lebih mudah karena dengan sekali klik atau sekali isi nanti kader KB, PKK dan juga bidan itu bisa langsung memberikan intervensi bagi sasaran gitu. Jadi tidak terlalu rumit gitu loh kalau secara pengoperasiannya. Nah, itu kurang lebih perbedaan dari aplikasi LCMIL versi yang pertama dengan LCMIL versi kedua tahun 2023 ini. Untuk sisi tampilan itu juga ada perubahan. Kalau LCMIL versi lama, itu yang di sebelah kiri ini, itu latar background-nya dia berwarna putih ya Bapak Ibu, dan juga masih perlu menginputkan kode-kode seperti ini. Nah biasanya sering nggak bisa login tuh TPK karena mungkin salah masukin kodenya ini. Nah tapi di aplikasi versi yang terbaru ini,
dia tidak muncul lagi nih kode-kode verifikasi seperti ini. Jadi TPK cukup menginputkan username dan juga password yang didapat dari Bapak Ibu admin kecamatan. Dan dari sisi background juga dia berbeda ya warnanya, jadi hijau toska seperti ini dari backgroundnya. Nah, dari tampilan kurang lebih seperti ini perbedaannya antara LCMIL yang versi pertama dengan versi yang kedua. Nah, kemudian ini ada update info juga. Kalau mungkin terakhir waktu orientasi TPK kemarin, waktu TOF kemarin pernah disampaikan dari kami bahwasanya untuk aplikasi LCMIL Catin itu sudah tidak ada lagi ya tahun ini. Kemarin sempat disampaikan seperti itu ya Bapak Ibu. Ada yang masih ingat kemarin yang ikut TOF? Ya, ingat. Iya, Bu. Iya, nah kemarin sempat disampaikan seperti itu ya, bahwa aplikasi LCMIL yang Catin itu sudah tidak dipakai lagi tahun ini. Tapi ternyata karena permintaan dari Bapak Kepala, akhirnya LCMIL untuk Catin itu tetap ada, tapi dia berubah juga aplikasinya. Kalau yang sebelumnya itu dia background-nya berwarna berwarna biru seperti yang di sebelah kiri ini. Nah, untuk yang terbaru, versi terbarunya itu background-nya dia berwarna putih. Dan namanya berubah menjadi LCMIL calon pengantin. Lu kan ditelepon nggak diangkat. Kalau tahun lalu namanya hanya LCMIL saja. Jadi tahun ini tetap Catin tetap tetap bisa mengisi atau mendownload aplikasi LCMIL ini secara mandiri gitu. Jadi nanti kita bahas sedikit di dalamnya seperti apa. Nah, jadi tetap jadi Catin harus mendownload aplikasi LCMIL juga gitu, tapi yang versi terbaru yang background-nya berwarna putih. Kurang lebih seperti itu untuk update aplikasi LCMIL bagi TPK maupun bagi Catin. Kemudian ini akan ada sedikit evaluasi terkait pembuatan akun LCMIL TPK yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu admin kecamatan. Seperti yang Bapak Ibu mungkin sudah ketahui, jadi tugas admin LCMIL itu ada mulai dari admin pusat sampai dengan admin kecamatan itu memiliki tugas masing-masing. Seperti contohnya kami dari admin provinsi itu akan melakukan registrasi terhadap admin kabupaten kota. Ini sudah kami buatkan untuk akun kabupaten kota. Selanjutnya dari kabupaten kota nanti yang akan membuatkan akun bagi Bapak Ibu sekalian sudah dibagi semua mungkin ya ke seluruh kecamatan. Nah, dari Bapak Ibu admin kecamatan itu selanjutnya harus melakukan registrasi terhadap tim pendamping keluarga. Jadi dari Bapak Ibu admin kecamatan inilah nanti TPK akan memperoleh username dan juga password sehingga mereka dapat membuka aplikasi LCMIL. Nah, berdasarkan fenomena yang kami temukan sejauh ini terkait dengan pembuatan aplikasi LCMIL bagi TPK yang dilakukan oleh Bapak Ibu admin kecamatan, terdapat fenomena bahwa dalam satu nomor register TPK itu terdiri lebih dari 3 akun LCMIL TPK. Padahal seharusnya dalam satu nomor register TPK itu hanya terdiri dari 3 akun saja, yakni akun untuk bidan, kemudian PKK, dan juga kader KB, karena TPK dalam satu timnya hanya terdiri dari 3 orang saja. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi yang kemarin mungkin dalam membuat akun itu masih dijadikan satu, gitu. Jadi dalam satu nomor register itu masih terdiri lebih dari 3 orang. Itu nanti mohon diperbaiki kembali gitu. Jadi disesuaikan dengan sebagaimana mestinya, yakni dalam satu nomor register atau satu tim itu terdiri dari 3 orang saja gitu. Nah, ini untuk reviewnya dari Kota Bandar Lampung. Ini yang tertangkap oleh kamera. Ini yang tertangkap. Ini contohnya di Kecamatan Tanjung Senang, kemudian Sukabumi dan Kemiling. Apakah ada semua di sini admin kecamatannya? Dari Tanjung Senang, Sukabumi, dan juga Kemiling? Hadir ya Bapak Ibu. Nah, ini contohnya nih di Tanjung Senang, Kelurahan Waikandis, ini sudah benar nih ya isinya 3 orang, 3 orang, 3 orang dalam satu tim. Nah, ini contohnya sudah benar. Kemudian ini ada lagi di Kecamatan Sukabumi, Kelurahan Sukabumi Indah. Ini mungkin
belum selesai ya membuat akunnya, jadi ada Zoom yang meeting masih masalah admin ada yang masih satu ini isinya, kecepatan. ada yang belum ada sama sekali. Nah, nanti mohon untuk dapat dilengkapi gitu, mengingat TPK ini kan sudah mulai berjalan ya pendampingannya. Jadi supaya pencatatannya lebih cepat dan lebih akurat juga. Jadi mohon untuk segera dibuatkan akun TPK untuk nih, khususnya untuk nih Kelurahan Sukabumi Indah. Ini masih ada yang kosong, ada yang baru 1 orang. Nah, ini contoh yang benar juga nih dari Kemiling, ada Bapak Ibu dari Kemiling. Ada yang mungkin dari Kemiling ya. Ini Kemiling contohnya Kelurahan Sumberrejo, ini udah benar juga. Masing-masing rumah isinya 3 orang. Nah, ini contoh yang mungkin harus diperbaiki dari Sukabumi. Ada Bapak Ibu dari Sukabumi? Halo, Bapak Ibu dari Sukabumi, admin Kecamatan Sukabumi ada di sini? Ada. Ada, iya Ibu. Ini mohon nanti diperbaiki ya. Ini untuk Kelurahan Sukabumi Indah, ini ada yang satu rumah diisi 15 orang gitu. Padahal seharusnya satu rumah itu kan hanya untuk 3 orang saja, untuk 1 bidan, untuk 1 PKK, dan 1 kader HB gitu. Jadi nanti bagian ini mohon diperbaiki ya Bu. Yang 15 orang ini nanti dibuatkan rumah sesuai dengan jumlah tim TPK yang ada di Kelurahan Sukabumi Indah. Misalkan di Kelurahan Sukabumi Indah ini ada 4 tim atau ada 12 orang. Berarti nanti harus dibuatkan 4 rumah, di mana 4 rumah atau 4 nomor register gitu ya. Jadi 1 nomor register isinya hanya untuk 3 anggota TPK. Seperti itu ya, Bapak Ibu bisa dipahami. Ya. Nah, contoh lagi yang masih perlu perbaikan ini dari Teluk Betung Timur. Ada Kelurahan Parwata, itu ada Kelurahan Keteguhan, ini juga masih perlu perbaikan gitu. Karena satu rumah ini diisi ada yang 6 orang, ada yang 7 orang. Ini kok bisa 7 orang ya? Harusnya kan kalau 3 tim 9 orang ya. Mungkin yang 2-nya belum dibuatin kali ya akunnya. Ini nanti mohon diperbaiki lagi ya Bapak Ibu. Pokoknya 1 nomor register TPK itu hanya berisikan 3 anggota TPK saja, yakni 1 bidan, 1 kader KB, dan 1 PKK. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya nih untuk Kota Metro. Panjang bener belum Mbak Ana? Iya Bapak. Panjang udah bener belum? Panjang, kayaknya tadi nggak ketangkep kamera, jadi sepertinya udah bener ya Pak. Nanti akan diinfoin lebih lanjut di grup kecamatan mana saja yang perlu perbaikan ya Pak. Siap. Ya, kayaknya tadi sih aman. Ini untuk Kota Metro ini saya cek semua, Metro ini sudah 100% benar semua. Jadi 1 rumah sudah benar semua, diisi oleh 3 orang saja gitu. Ya, terima kasih untuk Kota Metro sudah benar semua membuatkan akunnya. Nah, selanjutnya setelah Bapak Ibu membuat akun bagi TPK ini, kemudian diberikan ya kepada anggota TPK di kecamatannya masing-masing, username-nya apa, kemudian password-nya apa gitu, biar TPK-nya sudah bisa masuk dan sudah bisa membuka akun LSIMIL-nya. Ya, sampai di sini mungkin ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu. Kita lanjut, bisa kita lanjut? Lanjut, Mbak. Ya, lanjut ya, Bu. Jadi yang tadi masih kurang tepat, mohon diperbaiki lagi. Nah, kita akan sedikit mereview bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah pernah mendapatkan materi, dan juga bagi Bapak Ibu yang belum, ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengakses aplikasi LSIMIL bagi admin kecamatan. Nah, jadi untuk mengakses aplikasi LSIMIL bagi admin itu bisa diakses atau dibuka melalui Google Chrome atau Firefox. Jadi bisa dibuka juga melalui laptop, komputer, ataupun HP. Karena untuk admin itu dia berbasis website. Jadi bisa diakses melalui laptop, bisa diakses melalui HP. Beda dengan aplikasi yang untuk TPK itu karena dia berbasis
handphone, jadi diaksesnya hanya bisa melalui HP. Kalau mau membuka melalui laptop atau komputer itu perlu trik khusus terlebih dahulu agar bisa terbuka untuk yang TPK. Nah, untuk admin itu mengaksesnya melalui alamat lcmil.bkkbn.go.id seperti yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah akses sebelumnya. Untuk keperluan latihan itu Bapak Ibu bisa menggunakan alamat yang berikut ini, lcmil-lab.bkkbn.go.id. Yang ada kata-kata labnya itu artinya website untuk latihan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin latihan, mencoba membuat akun TPK, itu silakan membuka yang alamat latihan ini. Supaya data-data latihan Bapak Ibu itu tidak tercampur dengan data-data yang sebenarnya. Jadi nanti kalau mau latihan, silahkan membuka alamat yang untuk latihan yang ada lab-nya. Kemudian masukkan username dan juga password yang sudah diberikan oleh admin kabupaten ya. Jadi nanti Bapak Ibu kan pasti sudah menerima semua nih username dan juga passwordnya. Silahkan nanti buka alamat LCMIL-nya ini, lalu nanti akan muncul tampilan seperti yang ada di layar ini yang di sebelah kanan. Kemudian Bapak Ibu masukkan username-nya dan juga password-nya yang sudah diberikan. Lalu Bapak Ibu bisa membuka aplikasi LCMIL bagi admin kecamatan. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Di sebelah sini akan ada keterangan Bapak Ibu ini admin dari kecamatan mana gitu. Jadi misalkan nanti kecamatan Teluk Betung Selatan, jadi di sini akan ada tulisannya Teluk Betung Selatan, kemudian ada keterangannya sebagai admin kecamatan. Nah, di halaman utama dashboard admin kecamatan ini ada menu-menu seperti dashboard, kemudian master, laporan, dan juga tabulasi. Di sini juga ada tersedia data-data terkait dengan jumlah calon pengantin, pasangan usia subur, ibu hamil, pasca salin, dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu admin ini bisa melihat berapa sih jumlah calon pengantin yang sudah didampingi baik di wilayahnya maupun di seluruh kecamatan. Itu kan datanya bisa dilihat melalui aplikasi LCMIL bagi admin. Nah, selanjutnya bagaimana cara membuat aplikasi LCMIL untuk TPK? Ini mungkin sudah pada tahu semua ya. Saya review singkat saja. Jadi untuk membuat aplikasi LCMIL bagi TPK itu caranya klik menu yang master, kemudian pilih yang TPK. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Lalu Bapak Ibu klik tanda tambah. Setelah diklik tanda tambah, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Akan muncul nomor register, provinsi, dan sebagainya. Nah, untuk nomor register ini, dia akan muncul secara otomatis. Jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu mengisi bagian nomor register ini. Cukup mengisi bagian provinsi, ini akan langsung secara otomatis Provinsi Lampung, kemudian kotanya sesuai dengan kota atau kabupaten Bapak Ibu. Lalu untuk SKTPK ini diisikan sesuai dengan status SK-nya. Apakah TPK yang akan Bapak Ibu buatkan akunnya itu, apakah punya SK atau tidak? Kalau misalkan punya SK, nanti silahkan diisikan pilihannya. Nanti di sini akan ada pilihan ada dan tidak ada. Kalau misalkan ada, silahkan pilih ada, kemudian dimasukkan nomor SK-nya sesuai dengan SK yang Bapak Ibu admin pegang gitu. Jadi diisikan nomor SK-nya, kemudian tanggal SK-nya, tanggal berapa, dan dikeluarkan oleh siapa. Jadi untuk pihak penerbit SK ini pilihannya ada kepala desa, ada camat, ada dari PDKB dan juga bupati atau wali kota. Jadi silakan SK yang Bapak Ibu miliki. Kalau misalkan Bapak Ibu admin punya lebih dari satu SK, itu silakan pilih salah satu gitu. Boleh pilih SK yang dari kepala desa atau SK yang dari bupati atau wali kota. Jadi pilih salah satu saja Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya kalau sudah selesai semua isian sudah diisi, silakan klik tombol simpan. Lalu nanti akan muncul tampilan seperti yang ada di kotak merah ini. Jadi ini contohnya untuk Kabupaten Tulang Bawang Barat, kemudian Kecamatan Gunung Terang, dan Kelurahannya Gunung Agung. Ini untuk nomor register ini menunjukkan tim TPK-nya. Jadi
di Kecamatan Gunung Terang, Kelurahan Gunung Agung ini terdapat satu tim TPK dengan nomor registernya 18120420080001. Jadi misalkan nanti di kelurahan Bapak Ibu itu ada lebih dari satu anggota, lebih dari satu tim TPK, nanti di sini nomor registernya akan menyesuaikan dengan jumlah timnya. Jadi nanti di ujungnya akan 001, 002, dan seterusnya sesuai dengan jumlah tim TPK yang ada di kelurahan Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk menambahkan anggotanya, itu klik tombol anggota di sini. Klik tombol anggota, lalu akan muncul tampilan seperti yang ada di slide sebelah kanan ini. Nah, Bapak Ibu silakan membuatkan akun mulai dari bidan, kemudian kader PKK, dan kader KB. Misalkan untuk bidan, untuk anggota TPK bidan itu silakan diisikan apakah bidan tersebut kualifikasinya sebagai PNS, apakah dia juga memiliki STR, apakah juga memiliki SPIB ataupun praktek mandiri. Silakan diisi. Pada bagian ini bisa diisi lebih dari satu gitu. Jadi misalkan bidan yang dibuatkan akun itu ternyata PNS, silakan dipilih PNS, kemudian dipilih lagi beliau ini memiliki STR gitu. Jadi bisa diisi lebih dari satu pilihan. Kemudian diisikan NIK-nya, namanya, jenis kelamin, dan seterusnya. Itu diisikan sesuai dengan data pribadi dari bidannya. Bapak Ibu sudah punya semua kan ya data TPK-nya? Sudah pegang semua KTP-nya? Sudah. Ya, jadi KTP itulah yang jadi dasar Bapak Ibu untuk membuatkan akun LCMIL bagi TPK. Nah, untuk untuk kader KB dan juga PKK itu juga sama isiannya gitu. Tapi untuk kader KB ini pilihannya ada Bapak Ibu harus mengisikan kategori kader KB-nya. Apakah kader KB tersebut dari unsur sub PPKBD, apakah dari unsur Toma, Toga, Kinre, Guru atau lainnya gitu. Jadi sesuaikan dengan unsur atau asal kader KB tersebut. Kemudian sama diisikan data dirinya. Kalau sudah nanti klik simpan. Tuh, nah nanti di sini di nomor register ini akan muncul 3 orang anggota TPK terdiri dari bidan, satu kader PKK dan juga satu kader KB gitu. Jadi yang benar seperti ini Bapak Ibu. Jadi dalam satu nomor register hanya diisi oleh 3 orang saja. Nah, setelah diperoleh nih username-nya, ada contohnya Anastasia 4, kemudian Nika 28, Susanti 96. Nah, username inilah yang harus Bapak Ibu admin berikan kepada anggota TPK gitu. Jadi silahkan ini dicatat oleh admin kecamatan. Kemudian nanti diserahkan kepada TPK yang ada di kecamatannya. Untuk passwordnya semua sama, 123456778 gitu. Nah, sebenarnya TPK itu bisa merubah password sesuai dengan keinginannya. Tapi baiknya tidak perlu diinformasikan kepada TPK-nya bahwa mereka bisa mengubah password karena takutnya nanti setelah password diubah, mereka lupa kemarin diganti apa gitu passwordnya. Takutnya nanti tidak bisa masuk ke LCMIL gitu. Jadi cukup diinfokan bahwa password tidak perlu diganti, tetap 1 sampai 8 gitu. Nah, kemudian kalau misalkan setelah berjalannya waktu nanti ada anggota TPK yang mengundurkan diri atau berganti gitu. Misalkan kader KB-nya mengundurkan diri. Nah, kader KB yang lama itu bisa dihapus akunnya. Tinggal klik tombol hapus ini, kemudian Bapak Ibu tambahkan anggota baru lagi di sini sesuai dengan data dan juga dia apakah sebagai kader KB atau kader PKK atau bidan yang berganti itu silahkan diganti, dibuatkan akun yang baru di sini. Tuh, jadi Sumbernya SK ya Mbak ya? ya SK yang terbaru ya Pak. Jadi Ya, SK-nya pun harus diupdate juga kalau misalkan ada pergantian anggota. siap, siap. Tuh. Ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan suatu saat nanti ada pergantian anggota itu bisa dihapus kemudian diganti dengan anggota TPK yang baru gitu. Dengan catatan SK-nya juga sudah diperbarui, sudah diupdate sesuai dengan anggota TPK yang baru. Nah, kurang lebih seperti itu reviewnya untuk admin kecamatan. Nah, kita latihan
sedikit ya Bapak Ibu supaya nanti makin lancar dalam membuat akun TPK-nya. Ini contoh-contoh akun admin yang dapat Bapak Ibu gunakan. Silakan dipilih salah satu. Untuk Bandar Lampung ini pilihannya. Untuk Kota Metro ini ada 5 pilihannya. Silakan pilih salah satu. Kita coba praktek bersama-sama. Untuk passwordnya semua sama 1 sampai 8 gitu. Ya, sudah dipilih salah satu Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah ya? Kalau sudah silakan buka alamat website admin yang untuk latihan. Yang tadi di lcmil-striplab.bkkbn.go.id. Itu untuk yang versi latihan. Tuh, silakan dibuka, diakses bisa melalui HP atau bisa melalui laptopnya atau komputernya. Baiknya sih menggunakan laptop atau komputer supaya lebih mudah gitu. Ya, sudah coba, sudah ada yang terbuka? Belum, Bu. Sabar. Oh ya, ya Bu. Nah, kalau sudah silakan Bapak Ibu coba latihan ya, bikin salah satu akun TPK-nya. Boleh bikin bidan, boleh bikin PKK, boleh bikin kader KB. Nanti akan kita pakai untuk belajar mengakses dan membuka akun LCMIL untuk TPK. Silakan dicoba terlebih dahulu. Ini ada yang bertanya di chat, Pak Alfian ya Pak. Jadi untuk yang Kecamatan Teluk Betung Utara nanti akan di-share ya Pak, apakah masih ada kesalahan atau tidak dalam membuat akun TPK-nya. Nanti akan di-share oleh Mas Diko selaku dari tim aplikasi dan tim data. Nanti akan di-share kecamatan mana yang masih perlu perbaikan. Itu Pak, nanti akan di-share di grup. Ya, silakan dicoba Bapak Ibu. Ibu izin untuk ketik ulang LCMIL strip lab-nya boleh, Bu? Oh ya, sebentar saya share di kolom chat ya Bu. Iya, terima kasih, Bu. Ya. Untuk alamatnya sudah saya share di kolom chat. Silakan Bapak Ibu tinggal klik. Oh, ini sudah di-share oleh Mas Diko. Untuk Bandar Lampung ini yang masih perlu perbaikan ada Kecamatan Sukabumi, kemudian ada Kecamatan Teluk Betung Timur. Untuk Kota Metro sudah benar semua. Jadi mohon nanti untuk Kecamatan Sukabumi dan juga Teluk Betung Timur mohon diperbaiki kembali ya Bapak Ibu. Ya, coba kita akses bersama-sama. Admin titik miling. Ya, ini contohnya setelah Bapak Ibu buka alamat. Password loginnya tadi mana? Passwordnya semua sama 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, tulisannya harus sama plek ya Bapak Ibu dengan yang ada di slide tadi. Nah, nanti ketika Bapak Ibu membuka alamat tadi, LCMIL Strip Lab, itu tampilannya akan seperti ini. Lalu masukkan contoh tadi yang sudah Bapak Ibu pilih. Saya contohnya mau pakai kemiling. Sama plug itu ya apa toh? Sama persis Pak, sesuai dengan yang di slide tadi. Iya. Sudah dicatat semua kan ya tadi, salah satu yang mau dipilih, boleh dibuka. Ini contohnya kemiling, coba kita lihat. Nah, ini sudah ada yang pernah coba membuat untuk Kecamatan Kemiling, ini ada. Nah, silahkan mencoba membuat
satu akun TPK, boleh bidan, boleh kader PKK atau kader KB. Lalu nanti dicatat Bapak Ibu ini untuk username-nya untuk kita praktek nanti di sesi LCMIL TPK. Nah, ini contohnya saya mau bikin untuk yang bidan. Nah, jadi ini untuk bidan itu bisa dipilih untuk kualifikasinya, bisa diisi lebih dari satu pilihan, PNS, kemudian misalkan punya STR, misalkan juga praktek gitu. Nick-nya diisi sembarang, yang penting 16 digit. Bidan misalkan Ayu, jenis kelamin diisi sesuai dengan data TPK-nya. Nah, kemudian di bagian bawah itu ada isian pelatihan. Silakan diisi dengan pelatihan sesuai dengan pelatihan yang pernah diikuti oleh TPK tersebut. Apakah pernah mengikuti pelatihan pendampingan keluarga atau pernah juga mengikuti pelatihan LCMIL, itu bisa diisi lebih dari satu ya Bapak Ibu. Kalau sudah, klik simpan. Nah, sudah mencoba semua membuat akunnya? Sudah, Bu. Udah berhasil semua ya? Sudah, Ya, sudah. ya. Silakan nanti username-nya itu dicatat terlebih dahulu, di copy gitu ya. Nanti kita buka pada saat sesi LCMIL yang untuk TPK. Nah, ini contohnya nih yang barusan saya buat. Ini username-nya Ayu327 gitu. Nah, ini artinya ada nama Ayu sebanyak kurang lebih 327 orang yang sudah mendaftar LCMIL yang bernama Ayu gitu. Jadi nanti silahkan diberikan username-nya ini lengkap dengan angka-angkanya sampai ujung sini pada TPK-nya. Jadi kalau Ayu327 berarti harus diberikan lengkap Ayu327. Seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk LCMIL admin ada yang mungkin ingin ditanyakan? Ada Bapak Ibu? Atau kita lanjut? Mbak Ana tanya sedikit boleh Mbak? Oh ya boleh, gimana Pak? Kemarin saya ikut ini Mbak, tentang LCMIL juga di ikut sama pusat. Jadi dari Ibu Mila bilang, Ibu Mila Yusnita dari Diktilab itu kalau bisa username-nya itu passwordnya suruh ganti. Jadi jangan 1-8, semua takut mengantisipasi hal-hal yang kurang tidak diinginkan. Menurut kita apa biar itu saja atau dirubah itu Mbak Ana? Sebenarnya kalau diganti, dibebaskan kepada TPK juga takutnya TPK-nya lupa ya Pak. Iya. Atau mungkin bisa di triknya mungkin satu kecamatan dibuatkan satu password khusus gitu juga bisa. Jadi satu kecamatan itu sama passwordnya. Iya. Jadi Kalau mungkin tidak harus 1-8 tapi A sampai G gitu ya. ya sebenarnya bisa gitu. Kemarin diberikan info seperti itu mungkin ya takutnya disalahgunakan orang seperti itu kan untuk 1-8 itu. Tapi itu tadi kelemahannya kalau diberikan kebebasan TPK untuk merubah, takutnya nanti lupa gitu. Jadi kalau nanti lupa, mereka akan ngadunya ke Bapak Ibu admin kecamatan dan Bapak Ibu yang harus membantu untuk meriset Membenahi ulang lagi. passwordnya. Jadi boleh kalau misalkan mau diganti, mungkin diseragamkan saja per kecamatan gitu. Misalkan kecamatan Panjang, passwordnya Panjang 123 atau apa gitu ya Pak. Silakan Iya. disesuaikan masing-masing. Yang penting semuanya seragam untuk menghindari itu tadi lupa password. Ya, Mbak, ada makasih. lagi? Ya. Ya Pak, ada lagi Bapak Ibu? Atau bisa kita lanjut? Lanjut. Ya lanjut ya Bapak Ibu. Izin share screen lagi.
untuk penggunaan aplikasi LC-Mil bagi TPK. Ya, kenapa ini perlu disampaikan juga kepada Bapak Ibu gitu, karena Bapak Ibu ini kan yang berhadapan langsung nih dengan TPK. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka ya kurang lebih harus tahu isinya aplikasi LC-Mil untuk TPK itu seperti apa gitu. Jadi pada sesi kali ini akan saya berikan secara singkat saja terkait penggunaan aplikasi LC-Mil bagi TPK gitu. Jadi kalau sewaktu-waktu TPK bertanya kepada Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa membantu menjawabnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk aplikasi LC-Mil TPK itu bisa diakses melalui alamat ini, lcmil-pwa.bkkbn.go.id. Ini untuk LC-Mil yang sebenarnya gitu ya, kita bilangnya LC-Mil yang resmi gitu. Nah, untuk yang versi latihan, untuk hari ini kita pakai alamat yang ada di kotak merah ini. Jadi pakai alamat LC-Mil pwa.bkkbn.go.id. Nah, untuk mengingatnya agar lebih mudah, pokoknya kalau versi latihan itu ada kata-kata lab-nya. Jadi kalau ada lab-nya, itu artinya alamat website untuk latihan. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Nanti kita buka alamat yang ini, lcmil.pwa.bkkbn.go.id. Nah, TPK itu baru bisa melakukan login atau membuka akun setelah dibuatkan oleh admin kecamatan gitu. Jadi kalau belum dibuatkan akun oleh admin kecamatan, maka TPK itu belum bisa membuka aplikasi LC-Mil, berarti juga belum bisa melakukan pencatatan pendampingannya gitu. Nah, untuk passwordnya dari sistem itu default 1 sampai 8. Itu tadi bisa diubah, disesuaikan, diseragamkan sesuai dengan kecamatannya boleh gitu. Nah, untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Mungkin Bapak Ibu yang baru pertama kali melihat tampilan aplikasi LC-Mil TPK itu seperti ini. Dia berwarna hijau, ada hijau-hijau toskanya ini. Kemudian menu-menunya ada menu beranda, kemudian Catin, Push, Bumil, Pasca, dan juga Baduta atau Balita. Nah, di sini menu-menu ini bisa diklik oleh TPK, kemudian akan menunjukkan jumlah sasaran sesuai dengan kategorinya, apakah dia Catin, apakah dia Push. Jadi tinggal klik aja, nanti di sini akan muncul jumlah Catinnya berapa, jumlah Push-nya berapa yang sudah didampingi. Nah, di halaman beranda ini juga sudah muncul sebenarnya rekapnya gitu. Jadi contohnya ini ada 12 calon pengantin di wilayahnya TPK di wilayah Jebres ini ya contohnya. Kemudian ada 2 pasangan usia subur, ada 15 ibu hamil, dan ada 4 balita. Nah, ini tadi nih sebenarnya TPK bisa merubah kata sandinya pada bagian ini ada tanda panah ini ya Bapak Ibu setelah nama TPK ini TPK Jebres ada tanda panah, nanti akan muncul ini tampilan seperti ini. Jadi TPK itu tadi sebenarnya bisa merubah kata sandinya masing-masing gitu. Tapi untuk mengantisipasi baiknya diseragamkan saja. Nah, untuk aplikasi LC-Mil yang bagi TPK belum lama ini juga sudah ada update terbarunya Bapak Ibu. Jadi mungkin setelah orientasi kemarin itu ada pengembangan aplikasi lagi. Jadi kalau sebelumnya itu untuk sasaran yang didampingi itu ada Catin, kemudian ibu hamil, pasca salin, dan juga balita 0 sampai 59 bulan. Tapi berdasarkan update terbaru untuk balita ini diganti menjadi baduta. Jadi yang didampingi sampai anak itu berusia 2 tahun atau 24 bulan ya kurang lebih gitu. Jadi ada perbedaannya seperti itu. Mendampingi PJ. Iya. Nah, jadi update terbarunya ini Bapak Ibu. Jadi untuk sasaran balita itu berubah menjadi baduta saja gitu karena berdasarkan arahan kepala itu diprioritaskan untuk pendampingan baduta saja. Jadi sampai baduta. Jadi yang sebelumnya di sini balita itu berubah menjadi baduta. Perubahannya itu aja untuk LC-Mil yang TPK gitu. Nah, untuk calon pengantin itu sebenarnya masih sama. Catinnya harus terlebih dahulu
memeriksakan diri ke Vaskes, kemudian baru bisa mengisi kuesioner yang ada di aplikasi LCMIL. Tuh, jadi tetap harus periksa dulu, kemudian baru bisa input berat badannya, tinggi badan, lila, kadar HB, dan apakah juga merokok atau tidak merokok. Tuh, dan untuk LCMIL yang versi terbaru ini, jadi Catin bisa mengisi sendiri secara mandiri. Jadi Catin bisa mendownload aplikasi LCMIL yang untuk Catin, kemudian bisa mengisi secara mandiri biodatanya, kemudian juga hasil pemeriksaan kesehatannya, itu bisa diisi secara mandiri. Kalau misalkan Catinnya tidak bisa mengisi, gitu mungkin ada Catinnya yang mungkin kurang paham teknologi, itu bisa dibantu oleh TPK-nya. TPK-nya langsung menginputkan data-data Catinnya di aplikasinya TPK gitu. Jadi bisa salah satu Bapak Ibu. Kalau Catinnya bisa mengisi secara mandiri, nanti Bapak Ibu TPK-nya tinggal tarik data saja di aplikasi TPK-nya. Nanti akan ada pilihan tarik data Catin mandiri gitu. Jadi Bapak Ibu TPK bisa langsung tarik data di situ. Apakah ada gitu Catin yang menginput secara mandiri gitu. Kalau misalkan Catin yang nggak bisa mengakses aplikasi LCMIL yang untuk Catin itu bisa dibantu dari Bapak Ibu TPK-nya gitu. Jadi TPK-nya yang langsung mendatangi Catin, kemudian ditanyakan biodatanya, namanya dan sebagainya, dan juga hasil pemeriksaan kesehatannya. Dan juga kalau sekarang itu untuk data Catin prianya itu bisa langsung ditanyakan ke Catin perempuannya, karena di situ nanti akan ada pilihan isian nama pasangan. Nah, ini seperti yang di slide nih, biodata pasangan. Itu langsung ditanyakan ke Catin wanitanya. Jadi ditanyakan nama pasangannya siapa, kemudian nick-nya, dan sebagainya, biodatanya. Kemudian ada pilihan isian tanggal rencana pernikahan. Jadi kalau di aplikasi yang lama mungkin belum muncul isian ini. Nah, di aplikasi yang baru ini sudah muncul isian tanggal rencana pernikahan. Ini bisa ditanyakan kepada Catin perempuannya. Lalu setelah itu bisa diisikan berat badannya, tinggi badannya sesuai dengan hasil pemeriksaan kesehatan Catin perempuan. Selain itu, TPK juga bisa langsung memberikan intervensi. Jadi dengan sekali buka formulir itu sudah ada pilihan apakah ketika TPK mendata sasaran itu langsung memberikan KIE atau tidak. Nah, di sini ada pilihannya. Kalau misalkan TPK itu langsung memberikan KIE kepada Catinnya, itu akan ada pilihan iya atau tidak. Kalau misalkan iya, nanti akan muncul lagi pilihan apakah memberikan KIE-nya secara perseorangan atau berkelompok gitu. Jadi disesuaikan dengan kondisi saat TPK mengunjungi sasaran atau mendata sasaran gitu. Jadi ada pilihannya juga apakah pada saat itu memberikan fasilitas rujukan pelayanan kepada Catinnya atau tidak, apakah memberikan suplemen tambah darah atau tidak gitu. Ada pilihan yang langsung bisa diisi oleh TPK-nya. Jadi secara pengoperasian cenderung lebih mudah ya kayaknya Bapak Ibu untuk TPK, karena dengan sekali buka formulir TPK-nya bisa langsung isi, terus kemudian tinggal simpan gitu. Lalu nanti data sasarannya akan muncul seperti ini yang di sebelah kanan ini. Contohnya ini ada Catin Erlang, kemudian ada Catin Diana, ada Catin Windy, Dwi Hapsari gitu. Nah, nanti data-data itu akan muncul pada menu Catin ini. Jadi tinggal diklik menu Catin yang di bagian bawah ini, nanti akan muncul nih Catin-Catin yang sudah didata dan sudah didampingi oleh TPK. Nah, Halo Mbak untuk Anas. melihat, ya Ibu. Maaf sebelumnya karena maaf ya Mbak Anas ya. Iya nggak apa-apa Bu. Gimana, Bu? Kan kemarin selama kita melakukan pelatihan dari awal sampai akhir kita katakan bahwa untuk Catin itu menjadi satu dengan yang TPK. sama dengan TPK yang Baduta dan sebagainya. Nah, ternyata saat ini setelah mereka melakukan pelatihan, Catin kembali yang lama. Sementara kemarin ada beberapa Catin menggunakan aplikasi LCMIL yang lama itu sudah nggak bisa lagi. Apakah sekarang mereka ketika mendownload lagi itu logonya beda atau sama? Karena kami akan memberikan informasi lagi kepada semua TPK yang di bawah, karena ketika pelatihan kemarin mereka taunya adalah
Catin itu sudah menjadi satu gitu loh. Nah, ketika mereka sekarang akhirnya Ya. mengunduh mandiri, itu apakah masih sama dengan yang kemarin atau seperti apa? Gimana Mbak Nanas? Mohon penjelasannya. Iya, kayaknya Ibu ketinggalan tadi ya Bu ya. Tadi di depan sudah ada update-nya. Saya share ulang lagi ya Bu ya. Kalau tadi sempat ketinggalan, udah muncul di layar Bapak Ibu. Sudah. Nah, iya Bu. Jadi karena ada update lagi nih Bu, ternyata LC Mil Catin tetap dipakai gitu ya. Kalau sebelumnya pas TOF kan kami sampaikan tidak ada lagi gitu ya. Nah, ternyata arahan Bapak Kepala tetap dipakai Bu. Dan ada perubahan aplikasinya. Dari sisi logo dia berubah. Yang baru itu yang latarnya putih. Kemudian namanya juga berubah jadi LC Mil Calon Pengantin. Tadinya kan hanya LC Mil saja gitu Bu. Jadi yang baru yang sebelah kanan ini Bu, untuk Oh, aplikasi siap-siap. baru. Ya Mbak Ana. Ya, jadi nanti boleh disampaikan ke TPK-nya bahwasanya Catin itu sebenarnya bisa mengisi secara mandiri, download gitu ya. Atau kalau misalkan mungkin TPK-nya menurut TPK lebih ribet, itu bisa langsung didata langsung sama TPK-nya, itu nggak apa-apa. Jadi bisa salah satu saja yang mengisi. Bisa Catinnya yang mengisi mandiri, atau bisa TPK-nya saja yang mendata gitu. Oke, siap-siap. Tuh, Bu. Jadi Karena, bisa salah satu ya Bu, karena Pak, yang ini terjadi untuk kemarin, pendataan Catin. karena kebanyakan ketika mereka mengisi mandiri itu ada yang tidak terpantau loh Mbak akhirnya gitu, tidak terdampingi. Gitu ya Bu. Ya. Nah, untuk yang versi terbaru ini, jadi ketika si Catinnya ini sudah mengisi, misalkan Catin mengisi mandiri ya Bu. Jadi ketika Catin sudah mengisi, itu bentuk isiannya, bentuk formulirnya itu sama persis dengan formulir yang punya TPK. Nah, setelah itu TPK yang di wilayahnya Catin perempuan khususnya ya, di TPK yang di wilayah Catin perempuan itu bisa langsung tarik data mandiri Catin. Ada pilihannya di situ. Jadi sudah terkoneksi di situ, nanti tinggal tarik data mandiri, lalu data Catin yang diinput secara mandiri oleh Catinnya itu akan muncul otomatis di LC Mil-nya TPK di wilayahnya. Ya, sekarang dibuat seperti itu Bu. Jadi bisa Catin yang isi, bisa TPK yang isi. Oke, kita lanjut lagi ya Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Ana, terima kasih, maaf. Ya, sama-sama Bu. Ya, Bu Nanda ya. Iya. Nah, kita lanjut ya Bapak Ibu. Ini tadi setelah TPK-nya mengisikan data sasarannya, ketika nanti diklik, ketika diklik pilihan lihat selengkapnya ini, itu akan muncul detail dari isian kuesioner untuk Catin tersebut. Misalkan untuk Catin Diana, ini detailnya, nama pasangannya Rian, kemudian di sini akan muncul nih sertifikatnya. Jadi kalau misalkan Catin itu mengisi secara mandiri melalui aplikasi, nanti dia bisa mendownload sertifikatnya secara mandiri juga gitu. Tapi kalau Catinnya itu tidak mengisi melalui aplikasi Catin, itu untuk sertifikatnya bisa dia peroleh dari TPK-nya. Jadi TPK-nya yang harus memberikan kepada Catinnya seperti itu. Jadi kalau mau mengisi mandiri ya bisa langsung mendapatkan sertifikat. Tapi kalau diisikan oleh TPK nanti untuk sertifikat bisa diminta dari TPK-nya. Tuh, nah tadi nanti akan sama seperti LC Mil tahun-tahun sebelumnya, akan muncul keterangan apakah ideal atau beresiko. Kalau misalkan beresiko itu akan muncul keterangannya di bagian mana dia penyebab beresikonya, apakah di bagian IMT-nya, apakah di kadar HB-nya, dan seterusnya. Nah, untuk sertifikatnya juga ada perbedaan ya. Kalau tahun-tahun lalu itu hanya nama Catin perempuannya saja atau nama Catin laki-lakinya saja kalau tidak salah ya. Nah, tapi sekarang sudah ada langsung satu pasangan gitu. Jadi diberikan kepada misalkan ini Diana dan Rian gitu. Jadi langsung dengan pasangannya masing-masing. Jadi bentuknya seperti undangan ya, kurang lebih diberikan kepada Diana dan Rian gitu. Dengan Bapak. Itu juga yang kita minta foto-foto. Nah, selanjutnya nanti di kunjungan kedua, misalkan setelah 1 bulan dari kunjungan pertama, dikunjungi lagi nih Catinnya, ternyata bisa ditanyakan nih kepada Catinnya,
tanggal kunjungannya tanggal berapa, kemudian bisa ditanyakan apakah setelah pada kunjungan kedua itu mereka sudah menikah atau belum. Di situ akan ada pilihannya, sudah atau belum. Kalau misalkan diklik belum, itu akan muncul kembali hasil pemeriksaan kesehatannya. Jadi diharapkan setelah kunjungan kedua ini tetap harus mengisi data-data pemeriksaan kesehatan kalau memang posisi saat kunjungan kedua itu Catinnya belum menikah. Tapi kalau misalkan sudah menikah, itu nanti akan diminta untuk mengisi tanggal menikahnya tanggal berapa, kemudian ada pertanyaan, apakah calon pengantin tetap tinggal di wilayah yang sama setelah menikah gitu. Karena kan ada bisa jadi setelah menikah itu pindah atau ikut suaminya gitu. Jadi nanti akan ada pilihan iya atau tidak. Kalau misalkan tetap di wilayahnya berarti sasaran tersebut akan tetap menjadi sasaran dari TPK di wilayah itu. Tapi kalau misalkan ternyata dia pindah setelah menikah, maka Catin itu atau sasaran itu sudah tidak lagi menjadi tanggung jawab dari TPK-nya yang di wilayah Catin wanita. Itu kurang lebih seperti ini. Baru yang 2022. Nah, untuk ibu hamil juga sama. Nanti ketika sudah dipilih buka formulir untuk ibu hamil, itu Bapak Ibu TPK akan diminta untuk mengisikan biodata ibu hamil, kemudian hasil pemeriksaan kesehatannya seperti apa itu harus diisikan oleh Bapak Ibu TPK. Baru setelah itu nanti akan muncul juga keterangan apakah hasilnya itu ideal atau beresiko gitu. Kita langsung praktek saja ya Bapak Ibu. Bu, coba ya Bu diusahakan. Boleh kita langsung praktek? Kalau bisa kan kita mau lihat. Boleh, Bu. Iya, jadi silahkan Bapak Ibu akses alamat latihan tadi LCMIL PWA striplab.go.id. Nah, ini. Ya, silahkan Bapak Ibu buka alamat ini melalui HP atau kalau misalkan ada yang melalui laptop nggak ini di sini? Laptop atau komputer? Iya, Bu, ada. Ada yang pakai Iya, laptop. ada. Boleh dicatat dulu ini untuk alamatnya LCMIL PWA striplab.bkkbn.go.id. Kalau yang mengakses menggunakan HP ini bisa langsung terbuka ya Bapak Ibu. Tapi kalau yang pakai laptop atau komputer ini harus pakai trik tertentu terlebih dahulu. Izin saya share screen. Jadi kalau pakai yang pakai laptop atau komputer itu Bapak Ibu silahkan buka Windows baru. Sebentar. Jadi silakan Bapak Ibu buka Windows baru. Klik kanan, kemudian New Window. Untuk yang menggunakan komputer atau laptop, kalau mau membuka LCMIL TPK, silahkan buka Windows baru. Sudah Bapak Ibu? Sudah, Bu. Nah, lalu klik kanan. Kemudian pilih yang bagian paling bawah ini, inspect atau inspeksi. Kelihatan kan ya di layar ya? Bisa Halo, diulangi, Bu? Bisa Iya. diulangi, tolong, Bu? Ini yang saya tampilin kelihatan di layar nggak ya? Kelihatan, Bu, kelihatan. Nah, iya. Jadi tadi setelah buka Windows baru, Bapak Ibu klik kanan, pilih yang bagian paling bawah, inspect atau inspeksi. Sudah? Nah, lalu nanti akan muncul nih coding-coding seperti ini. Sudah muncul seperti ini, Bapak Ibu yang pakai laptop atau komputer? Ibu, tampilan di screen-nya nggak terlihat, Bu. Oh, nggak kelihatan ya. Sebentar, saya ulang. Bentar. Sudah sekarang? Sudah. Nah, Sudah, jadi Bu. tadi itu ya Bapak Ibu. Jadi pertama buka Windows baru, kemudian klik kanan, pilih yang bagian paling bawah, inspect atau inspeksi. Nah, itu akan muncul tampilan seperti ini, ada coding-coding seperti ini. Bapak Ibu pilih bagian yang kayak gambar HP ini nih di pojok kiri. Diklik, kalau misalkan dia bentuknya lebar seperti ini, diklik sekali lagi supaya tampilannya kecil.
supaya tampilannya seperti tampilan HP. Sudah seperti ini? Ini ya, jadi diklik bagian yang gambar kayak HP ini. Kalau tampilannya masih lebar seperti ini diklik sekali lagi biar tampilannya jadi kecil. Kalau sudah kecil seperti ini, silakan diketikkan alamat alamat LCMIL yang untuk TPK-nya tadi. LCMIL PWA strip lab. Nah, baru setelah itu bisa terbuka dia di laptop atau komputer. Ada yang sudah berhasil. Berhasil nggak ya Bapak Ibu yang pakai laptop atau komputer? Halo Bapak Ibu. Ini pada tidur semua ya? Atau saya bikin ngantuk ya? Sudah bisa Bu, sudah bisa. Udah bisa ya. Sudah ya, ada kebuka ya. Jadi Sudah aman. silakan Bapak Ibu masukkan tadi contoh akun LCMIL yang sudah Bapak Ibu buat. Tadi kan sudah membuat ya pada sesi pertama. Silakan dimasukkan username dan juga passwordnya. Contohnya tadi ya Ayu 327. Ya, contohnya ini pakai yang tadi saya buat Ayu 327, passwordnya 1 sampai 8. Sudah terbuka semua akunnya? Sudah. Nah, ya. Jadi nanti ketika terbuka sudah masuk nih, kita pura-pura jadi TPK ya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu TPK sudah membuka akunnya, itu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu di sini bisa dilihat ada menu beranda, menu Catin, Pus, Bumil, Pasca, dan juga Baduta. Nah, gimana caranya untuk menginput atau memasukkan sasaran? Itu tinggal klik daftar sasaran. Nah, lalu akan muncul pilihan apakah sasaran Catin, Ibu Hamil, Pasca Salin, atau Baduta yang akan didata dulu oleh TPK-nya. Misalkan contohnya kita mau contoh yang mana nih Bapak Ibu? Catin, Ibu Hamil, Pasca Salin, atau Baduta? Catin. Catin ya Pak, contohnya Catin. Ya, misalkan TPK itu ketemu Catin nih di wilayahnya. Nah, setelah terbuka formulirnya, ini diisikan namanya. Nama Catin misalkan yang perempuan Anita. Nick-nya itu diisikan sembarang aja karena ini latihan. Yang penting harus 16 digit. Ya, tempat lahir bisa ditanyakan ke Catinnya. Tempat lahirnya misal di mana? Misal Bandar Lampung. Tanggal lahir. Formatnya ini tanggal, strip bulan, strip tahun. Ya. Akan 1995. Nah, nomor HP, ini sebenarnya nomor HP nggak ada tanda merahnya ya Bapak Ibu. Itu sebenarnya artinya boleh diisi, boleh enggak. Tapi sebaiknya sih diisi gitu. Karena untuk mempermudah nanti juga TPK-nya. Jadi lebih mudah menghubungi Catinnya gitu kalau ada nomor HP-nya. Ya, bisa diisikan sembarang 0812. Alamatnya misalkan Miling, Jalan Badak nomor 2 Kemiling. Nah, di sini langsung muncul juga pertanyaan terkait dengan biodata pasangan atau prianya. Jadi ditanyakan kepada Catin wanita, itu nama pasangannya siapa? Maka nama pasangannya Budi. Yanto.
Oh, Yanto ya Pak, boleh. Mic-nya Yusupin orang Mbak. agak ini. Yanto penipu. Penipu penyanto. Ya, misalkan tanggal lahirnya diisikan. 16 Maret 72. Ya, tanggal lahir Pak Yusuf ini ya. 90 misalkan. Nomor HP-nya juga ini bisa diisi sembarang. Alamatnya ini misalkan alamatnya yang Bandung. Nah, untuk provinsi kemudian kelurahan ini yang catin perempuannya ya Bapak Ibu. Ini provinsinya Lampung, kabupatennya Bandar Lampung. Kecamatannya Kemiling. Ini karena saya pakai TPK yang Kemiling supaya nanti sasaran ini muncul di akun saya gitu. Kelurahan contohnya Beringin Raya, Beringin Jaya. Nah, ini ditanyakan nih tanggal pernikahannya, kira-kira kapan tanggal pernikahannya? Misalkan 4 Agustus gitu, 2023. Tanggal kunjungan itu diisi dengan tanggal ketika TPK-nya mendata pertama kali si catinnya. Misalkan tanggal hari ini 18 April 2023. Nah, di sini hasil pemeriksaan kesehatannya itu ditanyakan ke catin wanitanya. Nah, ini harus dipastikan dulu bahwa catin wanitanya itu sudah melakukan pemeriksaan ke Vaskes. Jadi kalau belum ya disarankan dulu untuk periksa ke Puskes dulu, ke Vaskes supaya data-datanya valid gitu. Berat badannya misalkan 54, tingginya 160. Nah, untuk IMT atau indeks massa tubuh ini dia akan otomatis dihitung oleh sistem gitu. Jadi cukup TPK menginputkan berat badan dan tinggi badan, maka nanti indeks massa tubuhnya akan muncul secara otomatis. Untuk kadar HB misalkan 11, Lilanya 25. Nah, apakah catin perempuannya terpapar asap rokok atau tidak? Terpapar rokok atau tidak? Misalkan tidak. Nah, untuk pertanyaan catin pria itu bisa ditanyakan ke catin wanitanya, apakah pasangannya merokok atau tidak? Misalkan tidak. Nah, ini pendampingan yang bisa diberikan oleh TPK-nya. Jadi ketika pertama kali mendata, itu TPK bisa langsung memberikan pendampingan. Apakah saat pertama kali mendatangi itu memberikan penyuluhan atau KIE? Misalkan iya, nanti akan ada pertanyaan, apakah KIE yang diberikan itu secara perseorangan atau kelompok? Perorangan. Ya, kemudian apakah sasaran sudah mendapatkan suplemen tambah darah? Itu misalkan pada kunjungan pertama itu belum, ya bisa diisikan belum. Gitu. Apakah sudah mendapatkan suplemen makanan? Misalkan belum. Nah, apakah setelah melihat hasil pemeriksaan kesehatannya, kan TPK sudah terpapar informasi ya bahwasanya kalau kadar HB-nya kurang dari 11, itu dia nanti akan muncul beresiko. Kemudian kalau lilanya kurang dari 23,5 juga akan beresiko. Nah, dari situ sebenarnya TPK sudah bisa melihat kemungkinan resiko atau ideal dari seorang catin. Kalau dari hasil pemeriksaan kesehatan yang saya input tadi, kira-kira nanti hasilnya ideal atau beresiko, Bapak Ibu? Gimana? Ini kalau dari hasil contoh ini tadi, kira-kira nanti hasilnya akan ideal atau beresiko? Beresiko. Karena Kadar belum ada HB-nya tablet. 11 Bu itu. Iya. Ya, jadi beresiko ya Beresiko. Bapak Ibu. Nah, karena TPK kan sebenarnya pada dasarnya sudah pernah terpapar nih materi terkait dengan kesehatan, pemeriksaan kesehatan catin, itu dari sini sebenarnya dia udah tahu kalau nanti hasilnya akan beresiko. Jadi dari sini untuk intervensinya sebenarnya bisa disesuaikan dengan kemungkinan hasil yang akan keluar setelah kita klik simpan sasaran ini. Jadi kalau tadi hasilnya beresiko, bisa nanti diisi mendapatkan suplemen tambah darah, bisa diisi iya. Kemudian karena untuk mendapatkan tablet tambah darah kan harus ke puskesmas ya, jadi bisa diisi pilihan rujukannya kita isi dengan iya gitu. Nah, kalau misalkan di
saat mendata Catin perempuan itu posisinya ada laki-lakinya juga, itu akan ada pertanyaan apakah memberikan penyuluhan atau KIE. Karena di situ misalkan waktu pertama mendata itu ada dua-duanya, ada laki dan perempuannya. Jadi kalau tadi yang perempuan ada KIE, dikasih KIE, yang laki-laki berarti juga sudah pasti dikasih KIE gitu ya. Kalau misalkan saat mendata itu cuman ada Catin perempuannya saja, Catin prianya misalkan di daerah lain, berarti kan tidak memberikan penyuluhan atau KIE kepada Catin prianya. Jadi bisa diisi tidak. Tuh, pokoknya diisi sesuai dengan kondisi saat TPK-nya mendata sasaran. Kalau sudah bisa diisi catatannya, misalkan Catin anemia, itu karena tadi kadar HB-nya kurang dari 12 gitu. Idealnya kan harus 12. Simpan sasaran. Ada yang sudah nyoba juga, Bapak Ibu? Udah nyoba-nyoba ya. Tadi sudah berhasil kesimpan. Coba kita lihat di bagian Catin. Nah, ini tadi ya yang kita input, ini sudah ada nih. Anita, ini ada juga yang sudah coba. Evi, Marlindawati, ada Sinta, ada banyak nih. Di Kecamatan Kemiling. Kelurahannya tadi apa saya lupa. Di Kelurahan Kemiling Permai. Punya saya Kemiling Permai contohnya, Pak. Nah, ini kan ada pilihan tarik data Catin mandiri ya, Bapak Ibu. Nah, menu ini itu tadi. Jadi, kalau misalkan di wilayah saya, misalkan saya tadi di Kemiling itu tadi, ada Catin yang mengisi data secara mandiri. Artinya Catinnya download aplikasi sendiri. Nah, itu nanti TPK tidak perlu memasukkan data Catin seperti itu tadi. Dari awal tadi itu nggak perlu. Jadi, tinggal tarik data mandiri Catin. Tarik data Catin mandiri gitu. Langsung nanti di sini akan terhubung ke sini. Gitu. Jadi bisa dari Catinnya mengisi sendiri, bisa dari TPK-nya yang membantu mengisikan. Nah, ini contohnya untuk yang Anita ini tadi, bisa kita lihat selengkapnya. Nah, ini benar dia beresiko karena kadar HB-nya hanya 11 gitu, di mana idealnya kan harus 12. Jadi Catin Anita tadi tergolong anemia ringan. Nah, ini untuk sertifikat, kalau misalkan Catinnya itu tidak mengisi secara mandiri, itu bisa diminta sertifikatnya dari TPK-nya. Tinggal diunduh. Nanti akan muncul nih tampilannya sertifikatnya seperti ini. Anita dan Yanto tadi ya contohnya. Nah, sertifikat ini kemudian dari TPK harus diberikan kepada Catinnya gitu untuk keperluan mengurus administrasi pernikahan. Seperti itu ya Bapak Ibu untuk Catin. Nah, kemudian itu misalkan tadi kan contohnya menikahnya masih rencana menikah 4 Agustus ya. Iya. Ya, pertama kali datang TPK-nya ini bulan April. Berarti mungkin setelah diberikan KIE, setelah diberikan rujukan, itu mungkin 1 atau 2 bulan lagi bisa dikunjungi lagi nih oleh TPK-nya. Misalkan dikunjungi, coba ya kita isi kalau misalkan bulan 7 2023. Oh, karena ini nggak bisa diisi ternyata ya. Tanggal maksimal harus hari ini. Karena ini cuma simulasi, jadi anggap-anggap aja 3 bulan kemudian udah dikunjungi lagi gitu ya. Nah, apakah setelah kunjungan kedua itu Catinnya sudah menikah atau belum? Karena tadi rencana menikahnya kan Agustus, tapi bisa jadi maju, bisa jadi mundur ya Bapak Ibu. Jadi ditanyakan kepada Catinnya pada sasarannya, apakah sudah menikah atau belum? Kalau misalkan belum, itu nanti akan diminta mengisi kembali nih hasil pemeriksaan kesehatan Catin wanitanya untuk kedua kali. Itu karena idealnya seharusnya setelah dilakukan pendampingan selama kurang lebih 1 bulan, 2 bulan, itu akan terjadi perubahan
pada kadar HB. Kalau tadi kan yang menyebabkan beresiko kan kadar HB-nya. Apakah setelah mengkonsumsi tablet tambah darah itu ada perubahan atau enggak. Makanya diminta untuk mengisi kembali hasil pemeriksaan kesehatan. Kalau misalkan dari awal sudah normal catinnya, kondisinya sudah ideal, itu sebenarnya bisa diisikan lagi data yang kemarin, nggak apa-apa gitu. Karena kan di lapangan pasti akan sangat jarang terjadi gitu ya, sampai ke puskes 2 kali sebelum menikah. Tuh, idealnya biasanya rata-rata paling cuma sekali gitu. Jadi kalau misalkan kondisinya seperti itu, pada kunjungan pertama itu sudah ideal, nanti kunjungan keduanya boleh datanya diinputkan data yang sama pada pendampingan yang pertama, meskipun sebenarnya sudah tidak valid lagi ya, karena sudah dalam jangka waktu 1 bulan, 2 bulan tuh bisa jadi dari yang ideal bisa jadi malah jadi beresiko, atau sebaliknya dari beresiko sesuai harapannya jadi ideal. Nah, kalau pada kunjungan keduanya ternyata sudah menikah, maka pilih sudah, lalu harus ditanyakan nih tanggal menikahnya tanggal berapa. Kalau tadi kan rencananya tanggal 4 Agustus, misalkan ternyata dia menikahnya 4 Juli, jadi maju gitu ya. Oh, nggak bisa karena nggak bisa dicontohkan ya, karena tanggal kunjungan keduanya hari ini. Berarti misalkan kemarin gitu menikahnya 17 April 2023. Nah, ada pertanyaan, apakah calon pengantin itu setelah menikah tinggal di wilayah kelurahan yang sama? Ada pilihan iya atau tidak. Kalau misalkan nanti iya, berarti Catin Anita tadi itu akan tetap menjadi sasaran dari TPK di wilayah Anita gitu. Tapi kalau misalkan tidak, misalkan dia pindah ikut suaminya, maka nanti Anita itu tidak akan menjadi sasaran lagi gitu oleh TPK di wilayahnya Anita. Misalkan nggak pindah gitu ya setelah menikah, iya dan simpan. Nah, di menu Catin itu Anita tadi sudah nggak muncul lagi ya Bapak Ibu karena statusnya bukan Catin lagi karena dia sudah menikah. Jadi dia akan berpindah ke menu Pus gitu karena posisi sudah menikah dan dia sudah menjadi pasangan usia subur. Tuh, jadi nanti kalau si Anita ini sudah hamil, dia juga akan pindah nih ke bagian bumil. Kalau nanti sudah melahirkan, nanti juga akan pindah nih ke bagian pasca dan seterusnya sampai anaknya pun juga didampingi gitu pada bagian baduta. Kurang lebih seperti itu untuk mekanisme pendampingannya. Ada yang mungkin ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Oh, ini ada yang bertanya di, oh ya, untuk rekaman ulangnya, ini tadi direkam nggak ya, Mas Sodik? Nah, nanti kalau misalkan ada rekaman ulangnya, nanti akan di-share ya, Bu, di grup. Dan dari Bu Endah, ini mohon izin bertanya, apabila Catin mengisi LC-Mil secara mandiri, apakah langsung terkoneksi? Ya, tadi itu ya, Bu, sudah terjawab. Jadi, nanti akan terkoneksi secara langsung di akun TPK di wilayah yang sama dengan Catinnya. Jadi tinggal klik tarik data Catin mandirinya. Nanti dia akan muncul. Itu idealnya sih seperti itu. Tapi barangnya diturunin dulu, kayak kamu juga blow on sih. ya kemarin sempat saya iseng mencoba. Itu belum koneksi sebenarnya, tapi nanti mungkin ke depannya karena ini juga sedang pengembangan terus, ke depannya nanti ketika diklik ini nanti dia akan muncul sendiri di sini data-data Catin yang sudah mengisi secara mandiri. Gitu, Bu. Terjawab ya, Bu? Ini loh. Ya, kalau minggu kemarin sih saya nyoba itu belum muncul, mungkin karena juga masih terus dikembangkan sama pusat, jadi belum bisa muncul. Tapi nanti ke depannya pasti harusnya sih sudah terkoneksi gitu. Kalau sekarang kondisinya belum muncul seperti itu, berarti TPK tetap harus menginput lagi, walaupun Catinnya sudah ngisi mandiri, tapi tetap harus nginput lagi gitu. Kalau setelah ditarik datanya ternyata nggak muncul gitu. Jadi bisa disesuaikan gitu karena aplikasi kan terus berkembang ya, Ibu. Oh, belum ada menu tarik datanya ya? Mbak Anas,
Iya, Bu. Kalau Catin itu ngisi sendiri, kita kader TPK juga input. Itu double-double nggak, Mbak? Harusnya sih nggak bisa di-input 2 kali karena nick-nya kan dikunci untuk Catin gitu. Oh, gitu ya. Jadi ke depannya sih mungkin ya itu tadi, nanti Catin bisa ngisi mandiri, tapi TPK tinggal tarik data aja gitu. Sambil Awal-awal nanti ini di kali, lapangan, awal-awal kali kalau awal-awal diinputin ini, TPK aja dulu kali ya. Karena ya boleh, nggak apa-apa, Bu. belum bisa ditarik mandiri ya. Iya. Datanya itu di mana ya Mbak Ana? Kok kayaknya nggak ada deh. Apanya, Bu? Tarik data Catin mandiri gitu, tulisannya kayaknya nggak ada loh. Pas kita buka Catin. Ini ada yang di slide ini. Bentar-bentar. Ini tadi ya Bu, kan di beranda ada pilihan Catin, push. Nah, ketika diklik Catin, itu di bagian paling atas ada ini. Kelihatan kan ya di layar? Iya, kelihatan. Nah, Iya, kelihatan. Bu, ini harusnya diklik. Nah, nanti kalau ada Catin yang mengisi secara mandiri, ini akan muncul datanya di sini. Gitu. Iya, Mbak. Ya, tapi sampai sekarang ini sih sembari masih terus berkembang, sepertinya belum bisa. Potong dope di luar, aku bisa beli gitu. Tapi kalau udah hilang manis darah nih, Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Izin Mbak Ana nanya sedikit Mbak di luar ini bisa Mbak? Boleh Pak, kalau bisa saya jawab, saya jawab. Mbak Ana, saya panjang sudah berdampingan. Sementara ini saya lihat di admin kecamatan melalui komputer saya, itu yang sudah masuk Bumil 28, Baduta 125, dan Catin 1. Nah, ini kami data kemarin bersama TPK, ini yang sudah masuk. Terus sampai nanti pada akhir April. Nah, untuk mengenai pembayarannya itu apakah sudah bisa diajukan di awal Mei atau nunggu petunjuk Mbak Ana? Aduh, terus terang Pak, kalau untuk penganggaran kurang paham ya Pak. Oh iya, iya. Nanti bisa ditanyakan ke Hubalila mungkin ya Pak, kalau itu yang mungkin lebih paham. Siap. Ya mohon maaf ya Pak, nggak bisa menjawab. Ya, ada lagi Bapak Ibu terkait dengan LC-Mil-nya. Kurang lebih sih seperti itu ya Bapak Ibu untuk penggunaannya. Jadi maaf Mbak, mau bertanya. Ya. Tarik datanya di mana ya? Kok nggak ada ya di saya? Bisa diulang lagi nggak? Iya, boleh. Tadi ini akun latihan apa bukan ya Bu? Yang Ibu buka. Di akun latihan. Ya, pakai akun Ibu aja ya. Coba kita buka. Username-nya apa, Bu? Aku mau tanya yang tadi. Tarik datanya di mana yang ngelihatnya? Iya, ini biar ya udah, ini pertama kali login ya, Bu. Iya. Jadi salah. Oh, udah dihapus ya. Ayu berapa tadi ya? Sebentar. Ayu 327. Ayu 327. Nah, untuk bagian tarik datanya, klik menu Catin ini, Bu. Catin. Paling atas sendiri, Bu. Paling atas sendiri ini ada pilihan tarik data Catin mandiri. Oh iya, makasih ya Mbak ya. Iya ya Bu, nanti bisa diklik ini, nanti akan muncul. Bisa, ini kan bisa di rumah. Nanti pakai baju seragam, bawahnya pakai celana aja los. Iya. Bu Enda, ini yang sudah TPK yang resmi ya? Katanya belum ada pilihan tarik data seperti yang di-share. Kalau ini sih saya bukanya memang di aplikasi yang latihan. Kalau untuk aplikasi yang resminya, karena saya nggak tahu ininya, contoh username yang sebenarnya, jadi nggak bisa simulasi. Atau ada Bapak Ibu yang punya contoh
akun TPK yang beneran? Coba kita buka. Kalau misalkan ada contoh akunnya. Boleh Ibu, Bu Endah mungkin username-nya apa Bu? Biar coba kita buka. Model Ica itu cocok deh, karena pinter dia. Model Roji ya di sini terus ada semuanya. Oh ini Ginarsiah. Coba ya Bapak Ibu kita buka bersama akun LCMIL TPK yang sebenarnya. Nggak bisa nggak? LCMIL PWA kkbn.go.id. Udah sih lebih dimarahin terus. Oh ya. Sebenarnya gue lah orang gue jurusan biologi di IPS. Kenapa ya? Makanya belajar komputer sih, biar pinter. Ayo tuh pengennya anak tuh pinter komputer, pinter ini. Mahal udah dibayarin, mahal udah sekolahin. Woi bocor, woi. Ginarsiah ya. Dia harus buka baru, Windows baru. Coba ya Bapak Ibu kita coba lihat bersama-sama kondisi LCMIL yang sebenarnya, LCMIL yang resminya, apakah beneran nggak muncul? Atau mungkin sedang proses ya, karena infonya sih sedang diupdate terus aplikasinya. LCMIL strip PWA. Enggak kebuka. Apa Bu? Ya. Oke. Tadi namanya Ginarsiah. Ginarsiah. Passwordnya 1-8 ya Bu, nggak diubah. Iya Mbak, betul Mbak. Ya, coba ya Bu, ini muncul enggak? Di bagian chatin. Ini Bu, ada ya Bu ya. Iya Bu, itu ada. Oh ada, oke. Jadi nanti kalau misalkan di wilayahnya ini Sumber Sari Bantul ada chatin yang mengisi secara mandiri, nanti tinggal klik yang ini TPK-nya. Oke, sip. Oke Mbak, makasih. Oke. Ya Bu, nah ini ada nih Bu. Ini pasti latihan juga ini ya, contohnya ini Ibu Endah, Ani. Iya. Cuma mau ngecek ini dia muncul enggak gitu Mbak. Pas latihan di Metro itu. Semangat Mbak Endah itu latihan terus. Iya deh, jadi sama Mbak Anastasia kemarin itu. Diulang lagi Nas dari awal Nas. Kemarin belum muncul. Ya, makasih Mbak. Diulang ya Bu. Ya oke. Ya, saya ulang lagi Bu. Jadi dimasukin tadi ya login, masukin username password, muncul seperti ini. Klik menu chatin. Terus klik tarik data chatin mandiri. Ini diklik. Nah, muncul ternyata yang sudah mengisi secara mandiri itu ada chatin namanya Ani, ada chatin namanya ini Ibu Endah. Gitu.
Oke. Ya, kurang lebih Makasih, seperti Mbak. itu, Bu. Iya, Iya, Bu. makasih. Sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Ada lagi yang masih mungkin mengganjal di hati Bapak Ibu? Atau sudah bisa dipahami semua yang tadi saya sampaikan? Ya, Mungkin mohon tambahan Mbak bantuannya. Anas. Ya, Yang untuk silakan. Catin Mandiri tadi kan sudah muncul tuh datanya, sekalian aja diajarin sampai lihat selengkapnya lalu ditarik Catin supaya dia masuk ke akun TPK jadi Catinnya. Kalau belum diklik tarik Catin dia masih belum masuk ke akun TPK-nya seperti itu. Oh ya, oke. Kita pinjam akunnya tadi ya Bu, punya Bu Ginar. Sih. Bentar, saya share screen. Ginar. Iya. Oh, udah kelihatan kan ya Bapak Ibu udah muncul di layar? Udah Bu, udah muncul di layar. Ya, coba kita jadikan misalkan Bu Ani ini sebagai sasarannya ya. Lihat selengkapnya. Terus di bagian bawah itu ada tarik Catin. Iya Bu. Ya Bu, nggak ketinggalan kan ya? Nah, ya saya ulangi lagi. Jadi klik menu Catin, tarik data mandiri Catin, lalu pilih nih mana yang mau kita dampingi. Misalkan Ani, klik lihat selengkapnya, terus scroll paling bawah itu ada tulisan tarik Catin. Kita klik, ada pertanyaan, apakah yakin akan menarik data Catin mandiri tersebut? Iya. Nah, ada keterangan berhasil. Silahkan lihat di halaman Catin Anda. Coba kita lihat di halaman Catin, di menu Catin. Nah, udah muncul ya tadi Ani. Ya, sebelumnya kan di sini masih kosong. Tadi belum ada data. Setelah ditarik Catinnya, langsung muncul nih data Catin Ani. Artinya Ani ini sudah menjadi Catin yang didampingi oleh Bu Ginarsiah ini. Seperti itu. Ibu Ada izin lagi? bertanya, ketika Catin Ya. itu melakukan input data secara mandiri, jadi kita yang bersangkutan TPK itu harus menarik data seperti itu terus ya Bu, ketika itu Catinnya milik dampingan kita. Iya, benar Bu. Jadi kalau Catinnya mengisi mandiri, TPK harus tarik data. Tapi kalau Catinnya nggak mengisi, tapi yang mengisi langsung TPK, berarti kan langsung otomatis nanti akan muncul di sini. Oh iya Bisa, Bu, baik Bu. bisa salah satu Bu. Jadi nanti disesuaikan aja kalau misalkan Catinnya itu nggak mau mengisi mandiri, ya bisa TPK-nya yang langsung mengisikan gitu ya. Oh iya Bu, baik Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi Bapak Mungkin Ibu? Mbak Ana, untuk TPK itu username-nya kan yang ini tadi ya. Terus password-nya 1-8. Terus Ya. ketika si Catin tadi itu buka LCMIL, itu username-nya Pak membukanya itu pakai latihan ini juga. Pakai apa namanya? LCMIL dikatakan good ID. Terus itunya password-nya 1-8 juga atau lain? Untuk Catin ya, Pak? Untuk Catinnya. Kalau untuk Catin itu aplikasinya ada sendiri, harus download di HP, Pak. Oh, gitu ya. Jadi Harus buat download di user HP. sendiri ya Bu ya? Iya, harus registrasi dulu, harus sama seperti aplikasi yang lama. Jadi Catinnya harus daftar dulu, registrasi dulu, mengisikan biodatanya dan sebagainya. Gitu. Siap. Jadi ya lewat HP ya, Pak. Kalau yang Siap. TPK kan lewat aplikasi website.
Oh yang iya ingin Bu, ditambahkan? izin bertanya. Oh iya. Ketika versi LCMIL Catin yang sekarang yang download di Play Store kan baru katanya nggak berbeda jauh dari yang lama. Kalau versi yang lama itu kan kita ada fitur memfoto hasil screening yang dari Puskes tuh Bu. Iya. Nah, apakah di LCMIL versi 2 yang sekarang diperlukan juga foto hasil dari Puskesmas tersebut atau tidak Bu? Kalau tidak salah, saya pernah simulasi itu enggak. Jadi isiannya, baik pertanyaannya itu sama persis dengan yang punyanya si TPK. Bentuknya pun sama. Nih, urutannya pun sama. Nama, nik, kemudian pasangannya, prianya, kemudian hasil pemeriksaannya. Sama seperti ini dia. Jadi enggak diperlukan lagi foto itu sih. Oh iya, terima kasih ya Bu ya. Iya, sama-sama. Tapi bukan berarti bisa diisi ngasal-ngasal ya Bapak Ibu, kan tujuannya kan untuk men-screening benar-benar. Jadi harapannya data yang diisi ini ya benar-benar sesuai hasil pemeriksaan gitu. Harus valid sesuai dengan Yang hasil gitu dari deh. Puskesmas ya Bu ya. Iya, meskipun nggak ditunjukkan lagi gitu buktinya. Ya, meskipun nggak diminta fotonya, tapi ya harus diisi sesuai dengan hasil pemeriksaan. Bang Diko, ada yang mau ditambahkan? Cukup kayaknya. Cukup tadi itu ya catatannya Bapak Ibu untuk kecamatan mana tadi? Teluk Betung Timur dan juga Sukabumi tadi akun TPK-nya mohon diperbaiki. Siap. Ya, Siap, Bu. ya, terima kasih Bu, mohon diperbaiki. Untuk Metro ini udah 100% sesuai semua. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Nggak ditanyakan Mbak Ana, cuman ini mohon nanti kalau ada kendala, mohon kiranya Mbak Ana untuk siap untuk menjadikan fasilitator apabila kader-kader ini ada yang kurang jelas. Oh iya Gitu. Pak, Karena Insya kalau Allah model, kami bantu. ya, karena kalau model-model Mbak Ana ini anak-anak milenial, kalau saya ini anak kolonial, jadi agak-agak agak sedikit pelalit kira-kira gitu. Mohon dibantu ya Mbak Ana nanti ya. Ya Pak, siap. Nanti dari Ya. Provinsi Insya Allah siap membantu. Ya Mbak, terima kasih. Ya, Bapak Ibu nanti mohon bantuannya untuk isi daftar hadir ya. Sebentar saya share. Mbak, yang Mbak Duta udah bisa ditanya belum? Iya, gimana Bu? Iya, ini kok kader-kader ini banyak yang kalau yang Mbak Duta itu banyak yang katanya datanya nggak disimpan ya. Itu nggak bisa disimpan. Maksudnya apa? Waktu pas dia pengisian tanggal lahir gitu. Nah, dia tanggal lahir ibunya itu nggak tulisannya tanggalnya tidak berlaku. Apa karena dia belum terdata di Capil atau gimana ya, Mbak? Oh, kalau kemarin sih memang banyak yang mengeluhkan hal yang sama, Bu. Katanya nggak bisa simpen data untuk yang Baduta. Nah, ini dikasih tips dari pusat. Katanya untuk sementara jika ingin input data Baduta, itu boleh diinput tanggal kunjungannya dulu, baru tanggal lahir Badutanya. Nah, dipastikan dulu usia Badutanya muncul. Kalau nggak muncul nanti ya seperti itu nggak bisa disimpan. Kemarin sudah saya bagi tips ini ke Tanggamus, kebetulan ada yang nanya dan dicoba itu berhasil Bu, dia bisa menyimpan. Gitu, mungkin bisa dipakai dulu trik ini Bu. Maksudnya tanggal kunjungannya diisi dulu gitu ya? Iya, kan ada tuh di bagian paling atas. Nah, seringnya tuh ketinggalan gitu karena dia nggak terlalu kelihatan. Ini Ya, saya forward terakhir gitu ya. Iya, coba saya forward di kolom chat ya. Ini info dari pusat. Ya sama Mbak Ana, saya juga kemarin gitu. Banyak yang pada nggak masuk, tapi akhirnya setelah ditulis tanggal kunjungan dan tanggal Baduta, ya Alhamdulillah. Saya bilang teliti lagi, Alhamdulillah berhasil. Iya, biasanya emang gitu Pak. Kadang nggak muncul tuh karena ada bagian yang belum terisi gitu. Nah, Ya. ini ada trik baru, katanya harus input dulu tanggal kunjungannya, baru tanggal lahir Badutanya. Itu Bu. Boleh nanti dicoba dulu ya Bu.
Iya, ini Bu Melisari, ada yang ingin ditanyakan, Bu? Angkat tangan. Mana ya? Sebentar saya share daftar hadirnya. Ibu, Atau izin Mas bertanya. Sodik. Oh iya, Halo? iya Iya, silakan Bu. Bu. Ibu, iya izin bertanya. Ini kan kita versi LCMIL yang versi 2.0 yang versi kedua ini kan baru disosialisasikan setelah TOF itu ya, Bu ya. Baru muncul yang LCMIL PWA ini. Nah, ketika akun itu sudah jadi dan sudah dipakai oleh kader, data yang dipakai untuk mengisi yang mengisi Baduta, apakah diisi mulai dari rekapan Januari atau per bulan ini aja, Bu? Sebenarnya alamatnya beda sedikit aja, Bu. Kalau TOF kemarin itu kan memang posisi belum dirilis gitu ya untuk aplikasi yang terbarunya. Jadi kemarin kita bikin untuk versi latihannya aja, tapi sebenarnya fitur-fiturnya, isinya itu semua sama. Nah, apakah kemarin pas muncul yang versi latihan itu sudah dibuatkan semua akunnya? Belum, Bu. Pakai username yang latihan dulu. Oh iya, benar pakai username latihan. Terus setelah udah muncul yang baru ini, maksudnya ditanyakan yang pendampingan dari bulan Januari ya? Iya, apakah tetap diisi sesuai dari bulan Januari, Februari, atau bulan ini aja? Apa gimana, Bu? Iya, Bang Diko boleh dibantu jawabannya? Pendampingan yang dari bulan Januari, apakah harus diinput ulang kembali? Ya kalau semua Mas dari bulan Januari ada pendampingan boleh diinputkan saja Bu. Cuma kalau untuk Catin kalau sudah statusnya dia sudah menikah, harusnya kan Catin kan 3 bulan sebelum menikah dia sudah didampingi ya. Cuma seumpamanya kalau memang dia belum menikah dan masih kemarin didampingi, didaftarkan saja, diinputkan. Tapi kalau dia statusnya menikah berarti tidak bisa langsung lanjut saja ke Bumil atau Badutanya nanti. Seperti itu mungkin. Oke. Terima kasih ya, Pak ya. Iya, sama-sama. Ya, jadi tetap harus diinput ya, Ibu. Sasaran-sasaran yang sudah didampingi dari bulan Januari. Kalau misalkan sasarannya terlalu banyak, Bang Diko, apakah ada kebijakan gitu? Gimana? Kalau misalkan sasaran dari Januari itu satu timnya udah terlalu banyak banget, ada sampai 100 gitu misalkan, apa harus tetap diinput ulang lagi satu-satu? Ya tetap ya, karena sekarang memang sudah by aplikasi semua, jadi diharapkan ya di input sih kayaknya juga belum sampai banyak juga sih sepertinya. Ya, jadi mohon bantuannya Bapak Ibu disosialisasikan ke TPK-nya. Kalau yang sudah ada pendampingan dari Januari, mohon di input ulang lagi ke LCMIL-nya gitu. Dicicil nggak apa-apa sedikit-sedikit gitu kalau misalkan udah terlalu banyak. Ini di kolom chat sudah saya share daftar hadir, mohon bantuannya untuk mengisi. Kemudian untuk pengisian nama dipastikan tidak ada kesalahan ya, karena itu nanti untuk sertifikat, karena setelah kegiatan ini nanti akan diberikan sertifikat. Izin Bu Anita. Ya, saya izinkan. Ya, Pak. Tanya Bu, ini dari Palas Lampung Selatan. Itu kader TPK aku sudah mengadakan pendampingan Baduta. Itu sudah tersimpan, tapi tidak masuk di rekap. Gimana ya, Bu? Oke, Bang Diko boleh bantu jawab? Ini maksudnya tidak masuk di rekap atau di detail datanya Pak? Tapi data di Baduta itu kok diklik namanya ada nggak? Atau hanya sekedar jumlahnya saja, rekap jumlah? Kalau detail nama ada ini kan kebetulan TPK-nya di kantor ini ke Balai. Jadi nama yang didamping 28 orang itu ada. Sudah tersimpan. Cuman kok di laporan rekap tuh nggak masuk, Pak. Oh iya Pak, jadi untuk laporan dan untuk dashboard ini sedang diperbaiki oleh pusat, sedang di mapping ulang. Jadi ini sembari berjalan, sembari pengembangannya tetap dilanjutkan terus Pak. Jadi sembari diperbaiki juga.
Oke, jadi itu nggak apa dulu ya Pak Riko ya? Ya, nggak apa-apa. Yang penting nama-nama sasarannya sudah ada di detail-detailnya itu, Pak, dan bisa Sudah didampingi. ada Pak, ada. Sudah lihat HP-nya langsung. Siap. Oke, terima kasih Pak Riko. Ya, sama-sama, Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Tahu sudah? Sudah cukup puaskah? Mbak Anas, izin bertanya, boleh? Ya, boleh Bu. Ini saya mau tanya, pendampingan, misal itu pendampingan Mbak Duta. Nah, apakah ada jarak rentan waktu antara pendampingan si A ke si B? Itu Bu Anas. Oh, periodenya dari pendampingan satu ke pendampingan selanjutnya gitu ya, Bu? Iya. Enggak, kalau nggak salah sih nggak ada ya ketentuannya. Yang penting selama dia statusnya masih jadi baduta, harus didampingi gitu. Kalau nggak Jadi salah nggak ada. seperti itu. Iya, gimana Bang Diko, ada info lagi nggak berapa minimal jumlah pendampingannya? Untuk masalah teknis ini agak kurang paham juga ya, mungkin ke yang Hubalila untuk pendampingannya berapa kali dalam setahun kalau yang balita atau baduta, dan rentangnya sepertinya juga emang tidak ada batasan sih. Iya, seperti itu Bu. Jadi memang belum ada info pastinya gitu ya. Maksudnya jatahnya harus berapa kali gitu. Tapi yang intinya selama dia masih jadi baduta, kemudian masih jadi ibu hamil, itu harus selalu didampingi gitu. Nanti kalau misalkan ada ketentuan resminya atau ketentuan pastinya dari pusat, nanti kami share di grup ya Bu. Iya Mbak Anas, terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Ini karena sudah semakin siang, kayaknya sudah nggak ada yang bertanya lagi ya Bapak Ibu. Kalau misalkan dirasa sudah cukup, kita akhiri saja sesi pada hari ini. Mungkin dari Mas Sodik ada yang disampaikan? Ya, terima kasih banyak Mbak Anas. Baik Bapak Ibu, sudah ya Nas? Iya, kayaknya udah nggak ada yang nanya lagi Mas. Oh iya sudah. Kalau misalnya nanti ada yang bertanya boleh via yang lain ya. Baik Bapak Ibu, para penyuluh keluarga berencana di Bandar Lampung dan Metro yang berbahagia, seperti yang sudah disampaikan Mbak Anas tadi, ada 2 kecamatan yang harus diperbaiki, yaitu kecamatan mana tadi ya? Sukabumi dan Teluk Betung Timur. Nah, mohon untuk 2 kecamatan yang mengikuti di kesempatan hari ini, untuk Sukabumi dan Teluk Betung Timur segera diperbaiki untuk akun TPK-nya agar nanti TPK ketika melakukan pendampingan tidak mengalami kesalahan gitu. Kemudian kalau misalnya mengalami kesalahan kan ujung-ujungnya waktu mau klaim dan lain sebagainya itu akan mengalami kesulitan juga bagi mereka gitu ya. Terus kemudian bagi Bapak Ibu yang lain, kalau misalnya nanti ke depan ada yang mau didiskusikan, Insya Allah Mas Diko, Mbak Anas, Mbak Anis, Mas Sigit, pokoknya tim admin LC-MIL Provinsi Insya Allah siap untuk memfasilitasi. Atau mungkin nanti kalau misalnya ada yang mau manggil Mbak Anas lagi untuk memberikan penguatan lagi di kecamatan masing-masing atau di Kabupaten Bandar Lampung juga boleh. Seperti yang kemarin dilakukan oleh Kota Metro. Kota Metro ini kemarin memanggil Mbak Anas untuk langsung praktek ya, memberikan materi di Metro begitulah ya. Pada Lampung juga bisa meniru kalau misalnya nanti ada yang diperlukan untuk penguatan begitu. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas
kesediaan Bapak Ibu untuk meluangkan waktunya mengikuti kegiatan ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan di hari ini, di pagi hari ini, berbuah baik bagi perkembangan LCMIL di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung, terkhusus di Metro dan di Kota Bandar Lampung. Dan selain itu juga apa yang kita lakukan di kesempatan hari ini bisa dihitung sebagai tambahan pahala bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, itu saja yang bisa kami berikan. Sekali lagi, tetap semangat ya Bapak Ibu. Terus jangan lupa isi presensinya. Ini lumayan kalau misalnya mau diklaim jadi angka kredit, karena infonya sampai di bulan Juni. Pokoknya di tahun ini masih ada kewajiban untuk mengumpulkan angka kredit. Nah, ini bisa jadi tambahan untuk Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya. Kami dari tim pelatihan dan pengembangan SDM mohon maaf ya dan mengucapkan selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kemudian itu saja ya, selamat selamat merayakan Idul Fitri bagi yang merayakan. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Kosong-kosong ya, kosong-kosong. Terima kasih semuanya. Ya, mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir dan batin. Mbak Endah, mana Mbak Endah? Kalau Bapak Ibu mau diskusi boleh, ini waktunya boleh nyampe jam 1 kok. Kalau misalnya mau diskusi antara PLKB yang satu dengan yang lain atau mau saling mengucapkan